kita biar tambah semangat ya, kita melakukan ice breaking dulu. 1, 2, 3, tepuk semangat. Oke, baik, hari ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, mengenai unsur-unsur cerita. Udah ada yang tahu belum unsur-unsur cerita itu mengandung apa aja? Belum. Ada yang tahu nggak? Belum. Oke. Unsur-unsur cerita itu mengenai ada tema, tokoh, alur, dan amanat. Oke, untuk penjelasannya, tema itu ide dasar atau inti cerita yang ingin disampaikan oleh penulis. Contohnya tema persahabatan, keluarga, atau keberanian, dan lain-lain. Seperti yang kalian lihat di televisi atau di YouTube mengenai cerita. Biasanya sekarang di TikTok ada short pendek. Banyak kan yang kalian lihat drama-drama Korea juga banyak kan? Ya, dan di sini ada juga tokoh. Tokoh itu nanti yang berperan dalam cerita, misalnya kayak si pangeran atau tuan putri. Biasanya ada tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita. Untuk itu ada alur, rangkaian peristiwa dalam cerita yang disusun secara kronologis dan kronologis. Itu alur biasanya ada yang maju, ada yang mundur, ada yang campuran. Dan di sini juga ada latar-latar mengenai tempat kejadian, lokasi, dan suasana. Untuk amanat itu adalah pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis atau si pembuat film tersebut atau cerita di dalam ceritanya atau filmnya. Oke, di sini Bapak ada cerita. Ada yang mau maju membacakan nggak? Cerita si kancil dan si buaya. Ada nggak? Oke, baca. Baca sini. Baca di sini. Agak kencang ya, ada teman-temannya dengar. Pada suatu pagi, kancil sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Ia sedang lapar dan ingin mencari makanan. Tiba-tiba ia melihat banyak sekali buah-buahan di seberang sungai. Namun sungai itu dalam dan banyak buaya yang sedang berenang. Kancil berpikir keras, bagaimana cara menyeberangi sungai tanpa dimangsa buaya. Tiba-tiba ia punya ide cemerlang. Ia memanggil buaya-buaya itu dan berkata, "Hai buaya, aku membawa kabar baik dari raja hutan. Ia ingin menghitung semua buaya di sungai ini untuk diberi hadiah." Buaya-buaya itu sangat senang mendengar kabar tersebut. Mereka berbaris rapi di sungai, membentuk jembatan. Kancil melompat dari satu buaya ke buaya lain. Menghitungnya setelah sampai di seberang, Kancil tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Terima kasih buaya-buaya bodoh, aku telah berhasil menerangi sungai berkat kalian." Buaya itu sangat marah karena telah ditipu. Namun Kancil sudah berlari jauh ke dalam hutan. Mereka hanya bisa jadi mencari kebodohan mereka. Oke, baik. Terima kasih. So, kalian sudah mendengarnya tentang cerita si kancil dan buaya. Sedangkan Bapak akan membantu di sini. Ada tadi Bapak jelaskan ada tema, ada tokoh, ada alur, latar, dan amanat. Ada yang oke dari unsur-unsur cerita tadi. Ada yang udah tahu belum temanya apa? Oke, sebutin nama. Nama saya Sinta, isi temanya kecerdikan dan kecerdikan. Oke, bener ya teman-teman ya. Untuk isi temanya itu kecerdikan dan kritikan. Untuk tokohnya ada 2. Siapa yang tahu? Saya Oke, sebutin nama. Gak apa namanya? Oke, apa siapa aja? Oke, benar. Jadi tokohnya itu kancil dan buaya ya. Kancil tokoh utamanya itu cerdik dan licik. Untuk buayanya tokoh antagonis dan mudah tertipu. Jadi jangan mudah tertipu ya guys ya. Untuk alurnya ada yang tahu? Oke, sebutin nama. Sudah 2 Ika. Siapa? Oke, alurnya maju itu benar. Peristiwa diceritakan beruntun dari awal hingga akhir. Oke, untuk latarnya ada yang tahu nggak? Ini ada 3 nih. Namanya? Tabita, Gracia. Tempat sungai dan hutan, suatu pagi suasananya menyenangkan. Oke, benar banget ya guys. Jadi tempat sungai dan hutan, waktu suatu pagi suasana menyenangkan. Oke. Untuk
amanat nih, di sini amanat yang agak sedikit sulit. Ada yang tahu? Oke, apa nih amanatnya dari cerita ini? Sebutin nama ya. Namanya Ayu. Oke, jadi di sini jangan mudah tertipu oleh orang lain, itu benar banget ya guys. Jadi di sini buat teman-teman di cerita ini, kalau orang yang mudah tertipu atau sombong itu bakal mudah jatuh. Kayak buaya tadi, udah sombong, tokohnya antagonis, tapi di otaknya juga sedikit bodoh. Kenapa itu? Karena mudah tertipu. Oke, jadi di pembelajaran ini udah pada tahu ya mengenai tema, tokoh, latar. Jadi Bapak punya LKS nih, lembar kerja. Untuk itu kita bagi satu-satu, dikerjain ya. Jangan lupa diisi nama sama kelasnya. Oke, jadi kalau semuanya ada yang nggak tahu, itu bisa tanya ke Bapak langsung atau rekan di sebelahnya. Ya. Jadi kalau yang udah selesai bisa kumpul ke Bapak sekarang ya. Ada yang udah selesai belum? Oke, maju yang udah selesai. Yang udah boleh maju ke depan. Ada kesulitan nggak? Enggak. Nggak ada. Sudah. Baik, dari semuanya ini udah selesai semua ya. Ya. Ada kesulitan nggak? Menentukan latar, tokoh, Nggak. tema? Nggak. Ya. Di amanat juga enggak ya? Enggak. Oke, nanti sembari Bapak koreksi, ini pembelajaran kita sudah mau selesai. Jadi kesimpulannya ini kita bisa membedakan bagaimana membuat cerita, membuat alur maju, alur mundur, alur campuran. Dan di sini juga kalian kalau biasanya kan anak-anak zaman sekarang tuh suka bikin puisi-puisi gitu nggak sih? Ya. Ya kan? Di buku apa? Buku binder, buku diary, ya kan? Jadi di situ kita sekarang sudah bisa menggunakan lewat digital, membaca webtoon, ada cerita, ada suka anime, itu juga merupakan suatu alur cerita. Baik, pembelajaran kita sudah selesai. Kita sebelum ini ice breaking dulu lah biar semangat karena sudah selesai ya. Ice breaking mulai. Tepuk semangat. Sebelum kita akhiri, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa